Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala syahru Ramadan syahrus syiyam, syahrul mubarak, alladzi unsila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, an'ama alaina bi ni'matil islam wal iman. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dimanapun saudara-saudari berada, puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang dilimpahkan pada kita sekalian. Apalagi nikmat dalam bulan suci Ramadan, yang tentunya kalau kita menghitung nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, niscaya kita tidak akan sanggup menghitungnya, dan kita tidak akan mampu untuk membalas segala nikmat yang diberikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antaranya adalah nikmat iman dan nikmat Islam yang alhamdulillah masih bersemayam dalam lubuk hati sanubari kita. Salawat teriring salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita jadikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, suri toladan dan panutan bagi kita sebagai umat manusia di atas muka bumi ini. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang sama kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menguraikan beberapa nasihat Islamiyah atau ceramah Islamiyah yang akan mengantarkan hidup kita sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, dan memudahkan kita menggapai rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu amalan yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah kita selalu melaksanakan qiyamul lail. Qiyamul lail seperti salat tarawih yang kita laksanakan, salat witir, salat hajat, salat taubah, salat tasbih, dan salat-salat malam lainnya, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmud. Itulah salah satu amalan yang akan bisa mengantarkan kita meraih kebahagiaan di dunia dan terlebih lagi kebahagiaan di akhirat kelak insya Allah. Dan yang kedua adalah amalan kita yang kedua, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar yang kita lakukan dengan kalimat yang mudah, tapi insya Allah lisan kita yang selalu beristighfar setiap hari, setiap malam, setiap saat beristighfar, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa segala dosa yang kita lakukan insya Allah akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ketahui bahwa banyak dosa yang telah kita lakukan, mulai dari dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, bahkan dosa kaki, itu semua tak luput dari segala kesalahan yang kita lakukan, dan kita berharap ampunan dari Allah sesungguhnya yang kita harapkan.
Dan kalimat yang harus kita lantunkan adalah astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang sama berbahagia. Selanjutnya adalah amalan yang kita lakukan, memperbanyak sedekah kita. Memperbanyak sedekah ini bukan hanya kebaikan untuk diri kita sendiri, tapi menjadi kebaikan untuk masyarakat yang ada di sekeliling kita. Karena tentunya yang akan mendapatkan manfaatnya bukan manfaat untuk diri kita, bukan manfaat untuk keluarga kita, tapi manfaat untuk anggota masyarakat yang ada di sekeliling kita. Sehingga Rasulullah menegaskan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk dirinya sendiri dan bermanfaat untuk orang banyak. Oleh karena itu, melalui bulan Ramadan ini, momentum yang bisa kita lakukan adalah kegiatan amaliah Ramadan kita adalah salah satunya memperbanyak sedekah kepada saudara-saudara kita. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari sebahagian harta yang ada pada kalian untuk mensucikan dan membersihkan harta yang ada padamu. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengeluarkan sedekah kita, baik di dalam bulan suci Ramadan, terlebih lagi di luar bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir adalah amalan yang kita lakukan, yaitu memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang sesungguhnya yang kita lakukan sebenarnya sudah kita lakukan dalam setiap sholat yang kita lakukan, baik dalam sholat fardu, sholat sunnat, dan sholat-sholat malam lainnya. Namun perlu dipertegas bahwa zikir yang kita lakukan, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, baik di waktu sedih maupun di waktu kita bahagia, dan waktu dimanapun kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam surah Al-Ahzab dikatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, perbanyaklah berzikir menyebut asma Allah pada pagi dan petang. Kita ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di waktu pagi maupun petang. Saya kira mungkin inilah yang bisa kami sampaikan, amalan-amalan kita yang akan mengantarkan kita, yang akan memudahkan kita menggapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memudahkan kita memperbanyak kita menerima limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya limpahan rezeki dari sisi harta, tapi limpahan rezeki dari sahabat, dari keluarga dan kerabat yang di sekeliling kita. Demikian para pemirsa yang kami hormati, dimanapun saudara dan saudari berada, semoga ceramah Islamiah yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dijadikan pegangan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.